Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirina wa ashabihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzubillahi minas syaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhliya bil Islam kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udaranya, bisa datang ke masjid dalam rangka melaksanakan salah satu yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni salat Isya secara berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan Qiyamul Ramadan atau salat tarawih ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerima amalan-amalan ibadah kita, baik itu puasanya ataupun qiyamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih arsadakumullah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kemarin atau tadi sore kita bahas apa? Urgensi cinta kita kepada Rasulullah. Itu ya, itu judulnya. Kenapa kita harus mencintai Rasul? Yang pertama tadi kita bahas karena zatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, atau sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang bentuknya jasmani ataupun akhlaknya, itu memang layak untuk dicintai. Ya. Jadi sudah keharusan bagi kita yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya itu mencintai Rasul, melebihi, bahkan harus melebihi cinta kita terhadap diri kita, cinta kita terhadap makhluk-makhluk yang lain. Harus lebih diataskan cinta kita kepada Rasulullah. Ya, kenapa? Karena tadi diantaranya. Kemudian faedah yang kedua yang tidak kalah penting, ya, karena sudah selayaknya kita harus cinta kepada Rasul. Yang kedua, manakala kita mencintai Rasul, itu pun ada faedahnya bagi diri kita. Apa itu faedahnya? Yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah. Ya. Kita akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Ya. Kita mau mengikuti Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, kemudian kita mengikuti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita ya akan dicintai oleh Allah. Ya. Di dalam surat Al-Imran kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan Muhammad, jikalau kamu sekalian orang beriman cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, kalau kita mengikuti Rasulullah, Allah akan cinta terhadap diri kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan tidak hanya di situ saja, dosa-dosa yang kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barokahnya kalau kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan. Dosa-dosa kita akan diampuni dan Allah akan cinta terhadap diri kita. Artinya Allah sudah ridho dan cinta. Coba kita bayangkan ya, pencipta alam yang maha kuat, yang maha perkasa di dunia ini, alam ini, kita dicintainya. Ente ya, di sini sekarang ada orang yang ya ini tangan kanan Pak Jokowi. Ada orang yang merasa dirinya sudah disenangi oleh orang nomor 1 di Indonesia. Itu rasanya gimana? Ya, pergi ke sana kemari, telepon bapakku nanti. Pak, ini ada halangan ini. Oh iya Pak, siap, bereskan. Itu begitu. Itu baru orang yang berkuasa di Indonesia coba. Orang yang berkuasa di alam dunia ini telah mencintai kita. Gimana itu hebatnya nanti kita? Ya, akan timbul pada diri seseorang tersebut itu rasa bangga, rasa pede yang begitu besar. Kalau ia sudah dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang kedua, fa insyaallah kita akan dimasukkan di surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang hebat ini. Ya. Jadi suatu ketika dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi khutbah menceritakan tentang hari kiamat dan huru-haranya, Rasulullah semangat menceritakan huru-hara kiamat itu, kiamat akan terjadi seperti ini, tanda-tandanya seperti ini dan seperti ini, ada Tuhan, ada Dajjal dan sebagainya. Itu tiba-tiba ada orang Baduy itu, orang yang nggak tahu sopan santun, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dari tadi cerita kiamat aja, kapan terjadi? Itu 3 kali orang Baduy nanyakan, mata taqumu sa'ah ya Rasulullah. Sehingga para sahabat itu mangkel nih sama orang Baduy. Kenapa? Enggak tahu sopan santun, lagi ngomong semangat gini tiba-tiba nyeletuk. Dari tadi kok cerita tanda-tanda, kapan terjadinya ya Rasulullah? Banyak penafsiran di antara para sahabat. Kenapa Rasulullah itu tidak menjawab? Ada yang menafsirkan Rasulullah nggak dengar. Ada yang menafsirkan ini Rasulullah itu sedikit mangkal kepada orang ini. Nah, sehingga ketika itu jawabannya apa Rasulullah? Kata Rasulullah, ente apa yang sudah dipersiapkan menghadap kiamat tersebut? Orang Baduy ini ditanya, apa ya? Sholat saya sedikit Rasulullah, infak saya juga sedikit, puasa juga jarang-jarang. Enggak ada ya Rasulullah, cuman saya ini cinta sama kamu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat bersama-sama orang yang kamu cintai. Ini jawaban Rasulullah. Ya, itu sahabat yang tadi benci kepada orang Baduy ini menjadi senang. Kenapa? Karena dengan pertanyaan sahabat orang Baduy ini, sahabat
mengerti, oh berarti nanti syarat kalau kita itu bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, syaratnya harus kita mencintainya. Lah kita sekarang kalau berlomba misalkan ya, ibadah kita dengan Rasulullah, apa kita bisa sama? Rasulullah itu sholat tahajud itu 1 rakaat dari surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, ya kan? Ditambah surat An-Nisa kalau nggak salah gitu toh. Itu baru 1 rakaat. Lah kita tadi baru berapa rakaat sudah? Susah kalau kita mengejar dengan amalan, kalau nanti di akhirat mau bersama Rasulullah nggak bisa. Kita nggak bisa kalau mengejar, saya pingin dengan Rasulullah satu tingkatan dengan Rasulullah supaya bisa berada di surga nanti, itu dengan mengandalkan amal soleh yang dikerjakan supaya bisa sama dan setara dengan Rasulullah, susah dan sulit. Tapi dengan syarat hanya cinta kepada Rasulullah, ya, maka itu Rasulullah menjamin kita akan bersama orang-orang tersebut. Anta ma'aman ahbabda, hadis ini hadis mutawatir ini, karena lagi khutbah begini kemudian ada, jadi para sahabat banyak sekali yang meriwayatkan tentang hadis tersebut. Ya, sampai Anas bin Malik mengomentari tentang hadis tersebut. Ya, dia begitu senang dengan adanya apa? Keluarnya hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Ya, ini barokahnya orang. Tadi barokahnya Baduy yang goblok itu ya. Barokahnya goblok, sekali-kali mungkin orang goblok itu perlu ada juga itu sehingga keluar seperti itu. Ada yang mengatakan, coba kalau nggak ada begitu kan nggak ada tanya, nggak ada jawaban Rasulullah. Barokah orang yang nggak sopan katanya gitu, nggak sopan lagi Rasulullah berbicara dia ngomong sendiri dan meminta pertanyaan. Ya. Itu diantara faedah-faedah kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan dan memberi kabar gembira kepada kita, kita akan bersama orang-orang yang kita cintai nanti. Maka hati-hati ini para pemuda yang biasanya ya punya fan kita itu siapa? Ya gitu toh. Kamu misalkan cinta terhadap seseorang ini, wah ini saya fannya itu, fan saya ini pemain bola si E, si C, si D, ya kan? Terpikir-pikir di dalam pikiran kamu ngepennya gitu sampai segala baju dan perilakumu mengikuti itu. Nanti kalau kamu mati bersama dia itu, karena kita cinta sama dia, ya. Yang dijadikan harus qudwah hasanah, yang dijadikan harus ditiru oleh kita, yaitu Rasulullah. Ya. Yang harus kita cintai adalah Rasulullah. Supaya apa? Supaya kelak kita bisa bersama Rasulullah. Gitu. Ya. Yang ketiga di antara faedahnya, seseorang yang cinta terhadap Rasulullah, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa halawatul iman, nikmat lezatnya keimanan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwa. 3 perkara yang mana kalau ada di dalam diri seseorang, dia akan mendapatkan lezat dan kenikmatan iman tersebut. Apa? Yang pertama di antaranya, hendaklah ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa.
hendaklah Allah dan Rasulnya dijadikan oleh dirinya orang yang paling ia cintai selain daripada dirinya. Baru kita akan merasakan nikmatnya keimanan. Gitu. Ya, ini salah satu diantaranya. Kita harus menjadikan Allah dan Rasulnya adalah orang atau zat yang paling kita cintai dibandingkan yang lainnya. Baru kalau setelah itu kita akan mendapatkan lezatnya keimanan. Ya, sebagaimana para sahabat itu, coba dilihat. Ya, ketika Bilal bin Rabah itu ditutup dadanya oleh batu yang besar, ya, supaya ia keluar daripada keimanan, daripada berdusta, berbohong, nggak mau, saya tetap mau jujur. Walaupun di dalam secara fikih kalau terpaksa boleh kita pura-pura kafir, ya kan? Tapi Bilal bin Rabah enggak, tetap di dalam pendiriannya ahad, 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 ahad. Kenapa dia enggak mau? Karena dia memahami dan mengerti lezatnya keimanan tersebut, sehingga dia tidak mau menggantikan dengan yang lainnya. Lezat keimanan itu, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu lezat, begitu enak. Ya. Maka tadi itu kata sore itu kan, kafa bil mar'i, apa katanya? Abdan, ya. Kafa bil mar'i izzan, cukup bagi diri saya mulia karena kita merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan gitu ya. Mana nih tadi? Kan begitu. Kenapa begitu? Karena orang tersebut sudah merasakan lezatnya keimanan. Jadi kalau sudah merasa lezat keimanan, itu sulit sekali untuk keluar keimanan tersebut. Dia merasa berharga iman tersebut. Ya, merasa nikmat ketika dia beriman tersebut, tidak mau digantikan dengan yang lainnya, walaupun ia disiksa dan diapakan untuk keluar dari keimanan tersebut. Ya, itulah diantara faedah daripada kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya cukupkan sekian. Alaikum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.